Halo Gabuters, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat. Oke, di video kali ini saya bakal memberikan alur cerita film horor berjudul Happy Death Day rilisan tahun 2017. Film ini sendiri bercerita tentang seorang wanita yang dibunuh di hari ulang tahunnya oleh seorang psikopat bertopeng, tapi kemudian dia kembali hidup di hari yang sama dan... kepo kan? Oke, tanpa berlama-lama lagi dan let's go! Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Teresa atau biasa disapa Tri. Dirinya bingung karena terbangun di sebuah asrama putra dan di kamar seseorang yang tidak dia kenal. Pria itu bernama Carter Davis yang kemudian menyapa Tri. Mereka sebelumnya tak pernah bertemu sehingga Tri bingung kenapa bisa berada di sana. Di hari itu juga Tri berulang tahun dan ditelepon ayahnya. Namun sepertinya Tri ini memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan orang tuanya tersebut, guys. Setelah itu, Tri bergegas keluar dari kamar Carter. Nice one, dickhead. Dia kemudian bertemu dengan Tim. Tim bilang kenapa Tri tidak membalas pesannya, dan Tri mengatakan kalau dia sibuk sehingga tak sempat membalas pesan cowok itu. Tri juga bilang kalau kencannya dengan Tim sangat menyiksa karena cuma diajak ke tempat murah doang. Kriteria Tri ini orang kaya kayaknya. Dirinya lalu kembali ke asrama putri dan disapa oleh seseorang tapi dia acuhkan. Saat masuk, Tri juga dipergoki oleh Daniel yang merupakan ketua asrama putri tersebut. Daniel ini orangnya kepoan dan alay gitulah. Tri lanjut masuk ke kamarnya di mana sudah ada temannya bernama Lori. Di sanalah terjawab alasan Tri terbangun di kamar Carter. Ternyata semalam mereka berpesta ria dan kemungkinan Tri ini mabuk dan dibawa Carter ke kamarnya untuk tidur di sana. Faktanya Tri adalah cewek favorit di kampusnya dan hal ini sebenarnya membuat Lori iri. Dirinya lalu beranjak pergi ke kampus karena sudah terlambat. Sebelum itu Lori ini memberikan kue ulang tahun kepada Tri. Namun di sana dia terlihat membuang kue pemberian Lori tanpa perasaan bersalah, guys. Tri pun lanjut masuk ke kelas, di mana sudah ada dosennya bernama Gregory, yang dari sini terlihat kalau mereka sepertinya punya hubungan gitulah. Lihat aja tatapan matanya cuy. Setelah itu, Tri menghadiri pertemuan bersama teman-teman asramanya yang sedang membicarakan tentang acara penggalangan dana dan lain-lain. Tak lama kemudian, sedikit terjadi insiden ketika Becky menabrak Carter yang datang. Sehingga baju Tri kotor. Carter datang karena ingin mengembalikan gelang Tri yang lupa dia berikan. Di sini Tri kesal dengan Carter karena menemuinya di waktu yang kurang tepat. Setelah pertemuan itu, Tri pergi ke sebuah rumah sakit untuk menemui Gregory. Dan kebetulan di sana dia bertemu dengan Lori. Mereka pun sedikit terlibat pembicaraan, tapi tetap saja perkataan Tri ini membuat Lori sakit hati. Sampailah Tri di ruangan milik Gregory yang ternyata adalah seorang dokter. Dan kalian tahu kenapa Tri ke sana? Slowly adalah jawabannya. Hey, sweetie. Terkuak fakta gendeng di sini. Tri ternyata adalah pelakor. Astagfirullah. Malam harinya saat sedang menonton TV, Tri kedatangan Daniel si alay. Dia bilang jam berapa Tri akan pergi ke pesta yang memang diadakan malam itu. Tapi Tri mengatakan dia belum tahu pergi jam berapa. Setelah itu, Tri berangkat menuju ke pesta tersebut. Dirinya kebetulan pergi sendirian karena mungkin teman-temannya sudah duluan. Di jalan sepi, Tri hanya berpapasan dengan beberapa anak cowok, tapi ternyata ada orang bertopeng yang mengintai dirinya. Sampailah Tri di sebuah jalanan sepi dan alangkah terkejutnya dia melihat sebuah mainan di sana. Namun tiba-tiba... Yo, I think your friends went the other way.
Gendengnya, Tri terbangun kembali di kamar Carter dan dengan keadaan yang sama. Dirinya masih syok karena hal itu sangat terasa aneh sehingga seperti deja vu bagi dirinya. Dia pun keluar dari kamar Carter dan semuanya persis seperti yang dia alami sebelumnya. Sampai di asrama Putri, Daniel pun berbicara seperti kemarin. Hal ini membuat Tri kebingungan di dalam kamarnya. Setelah itu, Tri lagi-lagi bergegas kuliah karena telah terlambat. Sebelum itu, Lori kembali memberikan kue ulang tahun. Bedanya, Tri tidak membuang kue ultah itu, tapi hanya ditaruh saja. Tri hanya melamun memikirkan harinya yang sangat aneh. Di sana dia melihat topeng yang persis seperti topeng psikopat pembunuh dirinya semalam. Setelah itu, kejadian demi kejadian yang dia alami persis sama seperti kemarin. Insiden kejatuhan coklat, Carter mengembalikan gelangnya, sampai aslolenya dengan Gregory yang hampir terpergok istri dokter itu. Malam harinya, Tri menonton video ultahnya saat bersama sang ibu. Di sini diketahui jika ibu Tri sudah meninggal dan itu akan menjawab alasan mengapa hubungan Tri dengan sang ayah merenggang. Bahkan di hari ultahnya, Tri tidak mengangkat telepon ayahnya. Daniel pun datang persis sama seperti semalam. Tri tambah bingung di sana. Dia kemudian lanjut pergi ke pesta di malam itu. Di jalan, Tri sadar diawasi oleh seseorang, namun ternyata pria itu bernama Mike. Dan dia merasa itu berbeda seperti semalam. Tri lanjut berjalan di mana lagi-lagi mainan semalam kembali dia lihat. Karena dia tahu apa yang akan terjadi, Tri pun memutar arah dan sampai di tempat pesta. Namun anehnya, lokasi tersebut sangat sepi seperti rumah hantu. Tapi saat itu tiba-tiba... Oh my god, I'm so sorry. Don't mess with the Kappa bitch. Cheers. Masuklah Tri ke dalam kamar Nick. Di sana, cowok ini malah berpenampilan sama seperti psikopat yang ingin membunuh Tri sebelumnya. Tapi karena suasana pesta tersebut asik, membuat Tri berusaha melupakan kejadian edan itu. Tak lama, Daniel mengirim pesan kepada Tri apakah bersama Nick. Kebetulan Daniel menyukai Nick, namun Nick lebih memilih Tri, guys. Tapi tanpa diketahui, muncul psikopat edan semalam yang langsung membunuh Nick tanpa diketahui Tri karena suara musiknya terlalu keras. Setelah itu, tanpa sepengetahuannya, terjadilah... Dan Tri kembali terbangun. Dirinya pun sangat syok akibat hal itu. Dengan panik, dirinya bergegas kembali ke kamarnya dengan kejadian yang persis sama seperti sebelum-sebelumnya. Di sana dia curhat ke Lori tentang kejadian aneh yang menimpanya sampai psikopat edan yang berusaha membunuhnya. Tapi Lori berusaha menenangkan Tri dan bilang kalau itu mungkin karena Tri sedang merindukan ibunya sehingga pikirannya tidak tenang. Malam harinya, Tri memutuskan mengunci semua pintu dan menutup semua jendela, sehingga psikopat tersebut tidak bisa membunuhnya. Dirinya pun merasa aman karena di dalam kamar itu dia juga hanya sendirian. Tapi tak lama terdengar suara aneh di kamarnya. Tri pun mengecek dan tanpa dia sadari, psikopat edan itu sudah di belakangnya sehingga terjadilah... Tri sekarang merasa sangat gila. Dia pun keluar dari kamar Carter dengan sempoyongan. Carter pun datang karena Tri lupa membawa barangnya. Di sana akhirnya dia curhat ke pria ini perihal semua hal yang dia alami. Tri bilanglah semua kejadian itu sampai psikopat edan yang membunuhnya. Carter pun berusaha percaya dan yakin bahwa hal tersebut terjadi karena di hari itu adalah ulang tahun Tri. Sehingga dia menduga kalau pembunuhnya tahu kalau Tri sedang berulang tahun. Carter pun menyuruh Tri menyebutkan nama-nama yang bisa menjadi orang di balik psikopat bertopeng itu. Mulai dari Daniel, Gregory, istri Gregory, tim Nick, dan lain-lain. Carter percaya bahwa kejadian tersebut akan berhenti ketika Tri bisa mengungkap siapa psikopat yang membunuhnya. Tri pun memulai investigasinya dengan mengintai semua orang.
Setelah beberapa kali hidup dan mati, Tri masih belum bisa menemukan siapa sebenarnya psikopat bertopeng itu. Sekarang dia terbangun sangat lemas dan tak lama pingsan. Tri pun dibawa ke rumah sakit oleh Carter. Kemudian datanglah Gregory yang memberitahu jika terdapat luka serius di tubuhnya. Bisa disimpulkan jika semakin berulang terus Tri mengalami pembunuhan itu, makin banyak luka di tubuhnya guys, alias semakin lemah dirinya. Dengan keadaan tersebut, Tri merasa harus cepat menemukan psikopat itu. Sekarang Gregory dia curigai sehingga Tri akan berusaha kabur dari sana. Tapi saat akan pergi, Gregory menemukan Tri dan tiba-tiba... Tri pun kabur sekencang mungkin, tapi sayang dia diberhentikan oleh polisi karena kecepatannya terlampau tinggi. Di sana, Tri rela ditangkap karena dirasa lebih aman bersama polisi. Tapi itu hanyalah sementara karena sang psikopat melaju kencang lalu menabrak polisi tersebut. Tri yang sudah diborgol tak bisa berbuat apa-apa ketika psikopat itu menyulut api sehingga mobilnya terbakar dan meledak. Tri terbangun lagi. Sekarang dia berusaha santai dan menjelaskan semuanya kepada Carter. Di sana, Carter akhirnya bersedia membantu Tri dan mendengarkan semua curhatannya. Soal kejadian itu, soal psikopat, soal hubungannya dengan ayahnya, soal dia jadi pelakor dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Tri melihat siaran di TV tentang pembunuh bernama John Toms yang dirawat di rumah sakit Bayfield, rumah sakit universitasnya, di mana John Toms ditembak polisi karena sudah membunuh 6 perempuan. Dari sanalah Tri sadar kalau John selama ini adalah psikopat yang membunuhnya. Dia lalu bergegas ke rumah sakit dan memperingatkan suster bahwa John akan bangun dan membunuh polisi. Benar saja, ketika masuk ke ruangannya, seorang polisi sudah tewas, disusul muncul John yang langsung menyerang Tri. Terjadilah aksi menegangkan bin mengerikan di sana. Topeng pun dibuka dan itu memang John. Oh alah, John. Tak lama Carter datang guna menyelamatkan Tri. Tapi apa boleh buat, pria ini malah dibunuh oleh John. Dia pun kabur dari kejaran psikopat tersebut dan pada akhirnya, Tri bisa mengajar John lalu tinggal membunuhnya. Namun dia urung melakukannya, karena jika dia membunuh John, kejadian itu tak akan terulang dan otomatis Carter tewas selamanya. Sehingga Tri memutuskan bunuh diri dahulu baru akan mengincar John setelahnya. Tri pun terbangun dan sekarang dirinya merasa lebih baik. Dia merasa bisa berubah ke arah yang lebih positif. Yeah, sure. See you. Dude, did you get that Papa John or what? Planet girl. Love is a piece of man ass. Gotta go. Dia juga meminta maaf kepada Lori karena selama ini menjadi teman kamar yang buruk sehingga seringkali membuat Lori sakit hati. Setelah itu, dirinya juga memutuskan mengakhiri hubungannya dengan Gregory. Tri pun akhirnya menemui ayahnya yang sudah menunggu dirinya. Di sana, Tri meminta maaf kepada ayahnya atas semua hal buruk yang dia lakukan. Dia juga telah ikhlas dengan kepergian sang ibu dan sekarang dirinya telah berubah. Setelah itu, Tri lanjut menuntaskan misinya membunuh John dan mengakhiri semua deja vu tersebut. Babe. We can talk about this, just put the Open your eyes. Akhirnya Tri bisa menuntaskan misinya guys. Dia berhasil membunuh John. Malamnya Tri mengadakan pesta ultah kecil-kecilan bersama Carter. Mereka sudah saling menaruh perasaan sekarang. Tapi Tri ternyata kembali terbangun seperti sebelumnya, alias kejadian edan tersebut belum berakhir. Wadidaw. Dengan sangat syok, dirinya pergi dari kamar Carter, kemudian sampai di kamarnya. Tri yang sudah stres ingin pergi dari kampusnya. Namun sebelum itu, Lori seperti yang kita tahu memberikan kue ulang tahun. Di sanalah Tri sadar kalau dia mati saat tidur. Dia ingat sebelum itu memakan kue pemberian Lori
alias kue ulang tahun itu telah diracun. Dirinya pun sadar bahwa Lori lah psikopat bertopeng itu sebenarnya, dan John Toms hanyalah kambing hitam dari semuanya. You had access to him. Everyone would assume that he killed me. You think I would actually try to poison you with a... You really are crazy. You stupid. You over me. How did you figure it out? Bitch! Tri akhirnya berhasil menghabisi Lori. Sekarang kita tahu bahwa Lori lah pelaku utamanya. Wow. Setelah itu, Tri mengobrol dengan Carter dan berbincang-bincang biasalah. Carter bilang apakah Tri mau menginap lagi di asramanya. Namun Tri kembali terbangun lagi guys. Dia pun shock, tapi Carter sudah tak seperti kemarin alias Tri berhasil. Dan deja vu yang dia alami sudah tak terulang lagi. Dengan sangat gembira, mereka ingin beraselole dan film pun selesai. Ending yang lumayan lah. Oke guys, begitu saja alur film Happy Death Day yang menurut saya lumayan lah konsepnya. Masih fresh dan cukup mantap. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya dan bye-bye.